wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kita dapat kembali mengunjungi kota-kota ternama, tanah suci yang dimana merupakan wahyu pertama kali turun, yang dimana merupakan tanah yang mulia, yang ibadah di dalamnya mendapatkan pahala 100.000 kali lipat lebih mulia atau lebih banyak daripada ibadah di tempat lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Merupakan salah satu inti dari ibadah Islam adalah rukun haji. Yang pertama syahadat, yang kedua salah, zakah, was-shaum, wal hajj. Disebutkan dalam hadis bahwa syahadat yang pertama, kemudian ada salat yang kedua, kemudian ada zakat, menunaikan zakat, kemudian ibadah di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Perintah melaksanakan haji merupakan perintah kepada setiap muslim yang mampu. Mampu di sini dalam artian tidak hanya dalam segi harta. Mampu merupakan kemampuan dalam segi fisik, keamanan, serta harta merupakan salah satu hal yang penting yang harus menjadi dasar dalam seseorang hamba dalam melaksanakan ibadah haji. Ketika seorang memiliki harta yang berlimpah, namun kesehatan tidak mendukung, maka haji tersebut tidak menjadi wajib bagi. Kenapa? Dikarenakan kewajiban atau dikarenakan kesanggupan tidak hanya masalah harta, namun tentu saja harta dapat menjadi fondasi utama seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana ibadah haji, bagaimana arti dalam kata mampu dalam ibadah haji, selanjutnya mari kita mengetahui apa syarat-syarat dalam melaksanakan ibadah haji. Tentu saja haji merupakan ibadah yang mulia, fondasi dalam agama, dan sebuah fondasi tidak dapat dibuat seenaknya atau tidak dapat dilakukan kecuali ada syarat-syarat yang menutupi fondasi tersebut. Yang pertama adalah Islam. Seorang yang berhaji harus dalam keadaan atau harus orang Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Dia harus orang yang dewasa. Boleh seorang anak-anak melakukan ibadah haji, namun apa? Namun ketika dia balik, maka kewajiban hajinya tidak hilang. Oke. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, namun umur balik belum sampai kepadanya, kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut masih belum hilang. Ketika dia sudah sampai umur balik, wajib baginya untuk mengulang haji yang pernah dia lakukan. Karena seseorang yang belum balik tidak ada kewajiban haji bagi. Kemudian yang selanjutnya adalah aqil. Aqil ini merupakan syarat yang paling penting. Karena orang yang tidak berakal, orang yang gila, tidak ada kewajibannya beribadah haji atau melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena Allah bersabda Nabi bersabda dalam sebuah hadis, rufi'atil aqlam an salasa. Pena atau kolam diangkat dari 3 perkara. Yang pertama, naim hatta yastaghfir. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang yang lupa sampai dia teringat. Kemudian orang yang gila sampai kembali akal sehat. Kemudian selanjutnya adalah syarat dari ibadah haji. Yang paling penting adalah orang tersebut yang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang merdeka. Karena budak tidak dapat melakukan apapun tanpa perintah dari tuannya. Seseorang yang menjadi budak harus menjadi merdeka terlebih dahulu agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Itu merupakan syarat yang keempat dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian disebutkan mampu. Kembali seperti yang kami telah sebutkan di awal, mampu. Mampu di sini seseorang pertama tidak dalam perbudakan. Kedua, secara finansial dia mampu. Ketiga, secara kesehatan dia mampu. Keempat, secara keamanan dia mampu. Itu juga merupakan hal yang penting. Orang yang berada dalam kondisi tidak aman, seperti orang-orang yang tinggal di Palestina dan sebagainya, mereka tidak memiliki keamanan, tidak memiliki rasa aman, mereka susah untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan 5 dasar atau 5 hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji. Sekarang setelah kita mengetahui syarat tersebut dan ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat dalam menunaikan ibadah haji, maka dia harus segera melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena ketika syarat sudah terpenuhi dan orang tersebut masih menunda, bisa jadi Allah yang akan menunda orang tersebut untuk melaksanakan ibadah yang hendak dia lakukan atau ibadah yang wajib. Karena apa? Karena kita ketika berhasil atau mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk hadir, bukan karena harta dunia yang kita miliki.
Tanpa hal tersebut mustahil. Allah, uqsim billah, wallah, sebanyak apapun harta dunia yang kita miliki, tidak akan pernah kita bisa menyentuh tanah haram kecuali Allah mengizinkan dan mengundang kita untuk datang. Oke, jadi kami berencana dan berniat dengan niat yang ikhlas insyaallah, dan semoga Allah membantu kita semua ingin mengayomi, membimbing jamaah semua untuk membantu para nasabah agar syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, agar syarat-syarat yang tadinya sulit, yang tadinya berat dapat terpenuhi dengan izin Allah. Tentu saja kami membantu para jamaah semuanya mempermudah hal tersebut dengan izin Allah, dengan doa, dengan usaha para jamaah, dan dengan izin Allah insya Allah semua akan dipermudah. Untuk membantu nasabah agar terlaksananya ibadah haji, kini Koperasi Syariah Pembangunan mempunyai produk baru, yaitu tabungan haji, yang dimana tabungan pembiayaan haji merupakan salah satu jenis tabungan yang disediakan oleh Koperasi Syariah Pembangunan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan perjalanan mereka menuju ibadah haji, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tabungan pembiayaan haji, setiap nasabah harus memiliki target, memiliki nilai dan dana yang terkumpul untuk bisa menunaikan ibadah haji. Besar nilai dan dana tersebut biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan akomodasi nasabah yang mendaftarkan dirinya untuk haji, termasuk transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan ibadah haji. Keuntungan dari tabungan pembiayaan syariah, yang pertama adalah terhindarnya para nasabah dari riba dan sebagainya. Kemudian nasabah dapat mengumpulkan dana secara berkala, teratur, dan insya Allah dengan izin Allah dan panggilannya, para nasabah akan dipermudah untuk menjalankan atau berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.